Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Bos Ganteng nih. Tentunya di channel kesayangan kita semua, Bos Anime. Gimana nih kabar kalian semua bosku? Min Bos doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk. Kalian nonton keberapa di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Min Bos akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Yakusoku no Neverland. Menceritakan kisah 3 orang anak bernama Emma, Ray, dan juga Norman yang merupakan beberapa dari sekian banyak anak yang tinggal di sebuah panti asuhan. Tempat tinggal itu terisolasi dari dunia luar. Meski begitu, mereka menjalani kehidupan yang bahagia dan juga nyaman di bawah pengawasan Mama Isabella. Ketiganya dapat melakukan hal apapun yang mereka inginkan di panti asuhan tersebut. Satu-satunya aturan yang tidak boleh dilanggar adalah tidak boleh keluar dari gerbang yang mengisolasi mereka dari masyarakat luar. Mama Isabella bilang di balik gerbang itu ada bahaya yang mengancam mereka. Namun suatu hari mereka mengetahui fakta yang mengerikan. Ternyata panti asuhan itu tidak ubahnya sebagai peternakan yang membudidayakan anak-anak untuk dijual pada makhluk aneh. Kira-kira gimana ya keseruan ceritanya? Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 1000 like lah. Agar Min Bos makin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih keren lainnya. Gimana? Udah pada penasaran kan? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat! Cerita ini dibuka dengan diperlihatkan kehidupan Emma dan kawan-kawan bersama anak panti lainnya yang terasa sangat bahagia. Mereka mendapatkan tempat tidur yang nyaman, memperoleh makanan lezat, dan juga diberikan pendidikan. Sehingga hanya canda dan juga tawa yang menyelimuti keseharian Emma bersama teman-temannya. Tampak mereka sangat serius mengerjakan soal ujian. Akhirnya, ujian pun selesai dan Mama Isabella mengumumkan bahwa Ray, Norman, dan juga Emma mendapatkan nilai sempurna. Menurut teman-temannya, Ray memiliki kecerdasan yang luar biasa. Diikuti oleh Norman yang selalu bisa mengimbangi Ray. Sementara Emma, anak atletis yang dapat mengikuti kepintaran kedua anak jenius. Bisa dikatakan ketiganya menjadi sosok yang terpintar di panti asuhan tersebut. Lantas Don yang kesal tidak bisa pernah menyusul kepintaran Norman memberikan tantangan kepadanya untuk bermain peta umpet. Di mana Norman bertugas untuk menemukan keberadaan mereka. Setelah mendapatkan aba-aba dari Ray, Norman segera mencari teman-temannya. Hanya saja dalam waktu singkat Norman bisa menemukan anak-anak lain. Lalu disusul dengan menangkap Connie dan juga Don. Di kesempatan itu Norman mengatakan Donnie sangat emosional, membuat dirinya bertindak gegabah. Kini tinggal Emma yang belum Norman temukan. Demi menangkap Emma, Norman pura-pura terjatuh. Dan benar saja kecemasan Emma kepada Norman menyebabkan dia terpancing keluar dari persembunyiannya. Kebaikan hati Emma menjadi kelemahannya, membuat Norman menjadi pemenang dari permainan itu. Lantas Emma mengeluh, dia selalu dikalahkan oleh Norman. Di kesempatan itu Ray memberitahukan kalau dari segi kekuatan Norman maupun Ray tidak bisa mengejar Emma. Namun Emma memiliki satu kekurangan yang hanya dimiliki Norman, yaitu strategi. Mendengarkan hal itu, Norman mengatakan kalau Ray yang pandai bersiasat lebih unggul daripada dia. Belum menyerah, Don meminta peta umpet dimainkan lagi. Namun kali ini Norman seorang yang menjadi target. Tidak beberapa lama Norman pun ditemukan oleh Emma karena kebetulan keduanya fokus pada kawasan terlarang. Kemudian anak lainnya turut berkumpul di area tersebut. Timbullah pembicaraan tentang anak-anak yang pergi dari panti tapi tidak pernah mengirim surat kepada mereka. Beragam statement muncul terhadap anak-anak yang lebih dulu mendapatkan keluarga asuh. Lantas Connie berjanji walau dia sudah bersama keluarga baru, dirinya bakal terus mengirim surat kepada Emma dan kawan-kawan. Malam menjelang, dan Connie mengucapkan salam perpisahan. Meskipun sebenarnya Connie tidak ingin jauh dari teman-temannya, dia tetap harus pergi menemui orang tua asuhnya. Karena boneka kelinci yang selalu menemani Connie ketinggalan, Norman dan kawan-kawan pergi menyusul temannya. Setibanya di kawasan terlarang yang Emma dibuat syok. Tidak hanya jenazah Connie yang mengguncang jiwa Emma,
Tapi kehadiran monster dan juga fakta bahwa anak-anak panti asuhan dijadikan ternak turut menghancurkan mental kedua bocah. Nyaris saja keberadaan geng Emma diketahui oleh monster. Untungnya, geng Emma berhasil keluar dari lokasi menyeramkan. Sesampainya di panti, kedua bocil tidak memberitahukan tragedi yang mereka lihat kepada Ray. Lantas Norman menyampaikan mereka harus kabur dari panti. Namun Emma ingin keluar dari panti bersama dengan anak-anak lainnya. Mendengarkan hal itu, Norman meyakini mereka semua bisa selamat dari kekejaman panti asuhan. Sementara Mama Isabella kaget mendekati boneka kelinci milik Connie. Dari situ Mama Isabella yakin ada murid yang mengetahui fakta tentang kematian Connie. Saat melihat Mama Isabella membuat Emma menjadi parno. Lantas Norman memperingati Emma menunjukkan keceriaannya agar Mama Isabella tidak curiga pada mereka. Lalu keduanya pun membahas tentang proses pemilihan mangsa yang dilakukan di panti. Jika dilihat dari rentan usia anak-anak yang dikirim berkisar 6 tahun sampai 12 tahun, menandakan ukuran otak menjadikan ketentuan dari kualitas makanan itu sendiri. Makanya bila anak-anak mencapai usia 12 tahun, tanpa seleksi ujian pun mereka harus dikirim. Berbeda halnya dengan usia 6 tahun, barulah kualifikasi dilakukan berdasarkan predikat hasil ujian terendah. Dilihat dari masa pengiriman anak-anak ke iblis didasari dari waktu Connie dan kawan-kawan dibawa pergi oleh Mama, terjadi sekitar 2 bulan lagi. Maka, 2 bulan dari sekarang mereka harus mempersiapkan jalur dan juga cara kabur dari panti. Sehingga keesokan paginya, geng Norman mengecek sesuatu di balik hutan untuk menentukan lokasi pelarian. Ternyata di sana terpampang tembok yang menjulang tinggi. Lalu Norman mencoba menaiki pohon agar bisa melihat sesuatu di balik tembok. Sayangnya kekuatan Norman tidak cukup, hingga Emma yang mengambil alih. Menurut pengamatan Emma, di luar tembok suasananya sangat tenang. Setelah mengetahui situasi, geng Emma pun tahu kalau mereka perlu tali supaya bisa menggapai luar tembok. Sekembalinya ke kawasan panti, geng Emma dikagetkan tentang fakta Mama Isabella bisa mengetahui lokasi anak panti yang hilang. Dari situ geng Emma paham bahwa di tubuh mereka ditanamkan alat pelacak. Tepat di malam harinya, dikala semua orang sudah terlelap, geng Emma mencari sesuatu yang bisa dijadikan tali. Setelah mendapati taplak meja yang berfungsi sebagai tali, geng Emma menyimpannya di salah satu pokok. Kemudian, geng Emma memutuskan waktu pelarian dilakukan di siang hari. Kini mereka hanya perlu mencari cara bagaimana untuk membawa semua anak-anak kabur. Lantas, Norman ingin memberitahu Ray tentang rencana pelarian mereka. Ternyata Ray sedari tadi membututi keduanya dan dia segera memperlihatkan dirinya. Di kesempatan itu Ray mendesak hal yang dirahasiakan geng Emma. Setelah mendapatkan pencerahan dari Norman, Ray jadi tahu kalau mereka dijadikan ternak untuk disantap oleh iblis. Sontak saja Emma kaget, Ray yakin begitu saja atas info yang mereka sampaikan. Menurut Ray, Norman tidak akan berbohong soal itu. Lain halnya bila Emma yang menyampaikan, Ray agak tidak percaya. Ucapan Ray membuat Emma kesal, lalu Ray mengatakan mereka cuma bisa melarikan diri bertiga. Namun Emma tidak setuju dan dia ingin kabur bersama anak-anak panti lainnya. Terjadilah ketegangan antara Ray dan juga Emma. Terpaksa Ray mengikuti kemampuan Emma sebab didukung oleh Norman. Lagi-lagi Emma sibuk menatap tembok. Ray memastikan pemikiran Norman yang menyetujui keinginan Emma membawa semua anak panti pergi dari panti. Meski sangat sulit, Norman akan memenuhi harapan wanita yang sangat dia cintai itu. Norman berjanji kepada Ray, dia tidak bakal membiarkan misi mereka gagal. Alhasil, Ray tidak lagi memprotes kehendak Emma. Saat berada di panti, Emma dan kawan-kawan mendapatkan kejutan besar, yaitu bertambahnya anggota panti yang masih balita. Selain itu, mereka pun mendapatkan pengawas tambahan, yaitu Suster Crone. Sehingga musuh yang dihadapi tidak hanya Mama Isabella, melainkan Suster Crone juga. Lalu geng Emma memperhatikan kalau Mama menempatkan kamar Suster Crone berada di tengah-tengah mereka. Hal itu membuat mereka menjadi kesal. Lantas keduanya merapatkan tentang warga baru yang tinggal di panti. Menurut Ray, kedatangan bayi Carol dan juga Suster Crone memberikan informasi pada mereka bahwa panti memperbarui stok makanan. Menandakan Carol dan juga Suster Crone diambil dari suatu tempat yang memungkinkan asal anak-anak panti dilahirkan.
Selain itu, geng Norman jadi mengetahui kalau ada peternakan lain di luaran sana. Karena Carol, manusia yang baru ditempatkan di peternakan, Norman dan kawan-kawan yakin si bayi pastinya masih memiliki tanda bekas pemasangan alat pelacak. Sementara Mama memberitahukan tugas Suster Crone mengawasi anak tertua di panti dan tidak perlu melaporkan pada atasan mereka. Sebab Mama Isabella punya cara sendiri untuk menangani anak-anak istimewanya. Meskipun Suster Crone terlihat patuh, sebenarnya dia memiliki muslihat demi menggantikan posisi Mama Isabella di panti. Memikirkan tindakan terselubungnya, membuat Suster Crone menari bahagia bersama bonekanya. Selesai makan malam, Norman dan juga Ray kebagian tugas mencuci piring. Di tengah pekerjaan, keduanya terus mengamati Suster Crone. Menyaksikan keakraban yang diciptakan oleh Suster Crone kepada anak-anak menjadi dilema bagi keduanya, karena akan semakin sulit menyampaikan kebejatan panti asuhan kepada anak-anak lainnya. Melihat tatapan Suster Crone kepada mereka, Ray yakin kalau wanita itu sedang mengawasi mereka. Sementara Emma mencoba memeriksa tubuh Carol. Berkat pemberitahuan dari Gilda, Emma jadi tahu di telinga Carol terdapat sebuah tanda. Bekas itu diyakini oleh Emma sebagai lokasi alat pelacak yang dipasang di tubuh Carol. Tanpa Emma sadari, gelagatnya diperhatikan seksama oleh Gilda. Sementara Mama Isabella dihubungi oleh petinggi iblis. Para iblis memberitahukan kalau ketiga produk terbaik di pantinya Mama Isabella sudah memasuki masa panen. Sehingga Mama Isabella harus mempersiapkan makanan yang bakal disajikan untuk Tivari sebaik mungkin. Lantas Mama Isabella menyampaikan bahwa produk istimewa dari panti mereka siap dipanen kapan saja. Di lain sisi, para iblis sedang menikmati waktu santai dengan merayakan kabar tentang panen istimewa yang akan mereka persembahkan kepada bos tertinggi. Keesokan harinya, Emma memberitahukan kepada Norman dan juga Ray mengenai hasil temuannya terkait alat pelacak. Menurut Ray, tidak selamanya alat pelacak bisa menentukan keberadaan mereka setiap waktu. Bisa jadi dikala alat pelacak rusak, barulah keberadaan mereka dikonfirmasi kepada Mama Isabella. Kemudian Ray pun meminta kedua temannya mempercayakan masalah alat pelacak kepadanya. Hal itu disetujui oleh Norman dan kawan-kawan. Pembahasan selanjutnya adalah cara membawa anak-anak kabur dari panti. Lalu Emma memiliki ide, yaitu melatih daya tahan anak-anak melalui metode main peta umpet. Sementara tugas untuk mencerdaskan anak-anak menjadi tanggung jawab dari Ray. Setelah itu, permainan peta umpet pun dimulai dengan Norman yang menjadi pengejarnya. Di sela permainan, Ray mengajari teman-teman untuk bersembunyi sekaligus mengamati pergerakan Norman. Perlahan-lahan anak-anak mulai mempelajari bermacam trik. Meskipun pada akhirnya Norman berhasil menemukan mereka. Setidaknya, rekan-rekan Ray memperoleh pelajaran berharga yang berguna untuk pelarian mereka nantinya. Lantas permainan mereka pun diperhatikan oleh Suster Crone, sehingga beliau menantang Ray dan kawan-kawan main peta umpet dengannya. Selain kecepatan Suster Crone, dia mempunyai banyak metode yang memudahkannya untuk menangkap anak-anak. Di satu momen, Suster Crone mengejar Emma yang membawa kedua anak bersamanya. Hal itu memberikan peluang bagi Suster Crone untuk memprovokasi Emma. Di kesempatan itu, Suster Crone menyampaikan kalau dia tahu Emma ada di lokasi kejadian saat Connie dijadikan makanan. Sontak saja Emma terkaget-kaget karena pada akhirnya persembunyian Emma diketahui oleh Suster Crone. Kini tinggal Norman dan juga Ray yang harus ditangkap oleh Suster Crone. Awalnya Suster Crone merasa dirinya bisa menggapai kedua murid tercerdas di panti itu. Sayangnya, siasat keduanya melebihi keakalan seorang Suster Crone. Dari situ Suster Crone tahu bahwa Ray dan kawan-kawan tidak bisa dianggap remeh. Tidak beberapa lama, Ray berhasil menangkap Suster Crone. Langkah itu membuat Ray dan juga Norman memenangkan permainan peta umpet. Malam harinya, sebelum makan malam, ketiganya rapat di dapur. Geng Norman menyadari kalau Mama Isabella tidak lagi mengawasi mereka secara langsung. Dari situlah Norman and the Gang sadar bahwa di antara anak-anak ada yang menjadi mata-mata Mama Isabella. Sesudah mengetahui fakta tersebut, Emma jadi memperhatikan barisan anak-anak, di mana di antara rekan-rekannya yang merupakan mata-mata Mama Isabella. Hal itu memberikan dampak psikologis kepada Emma. Lalu Suster Crone menghadap Mama Isabella. Di kesempatan itu Mama Isabella memperingatkan Suster Crone untuk tidak melanggar aturannya. Jika berlaku sesuai dengan yang dia perintahkan, dia menjamin akan menaikkan pangkat Suster Crone menjadi Mama.
Dari obrolan itu, Suster Crone sadar niat busuknya pada Mama Isabella telah diketahui. Makanya, saat Suster Crone tiba di kamar, dia melampiaskan kekesalannya pada si boneka. Keesokan paginya, Norman memberitahukan Ray dan kawan-kawan kalau mereka akan latihan lari secara berkelompok. Hal ini demi memudahkan mereka dalam misi kabur dilaksanakan. Walau Gilda dan juga Don dicurigai sebagai mata-mata, Norman tetap melibatkan mereka. Sebab Norman memiliki cara tersendiri dalam mengungkap siapa yang menjadi mata-mata di antara geng Don. Sesuai dengan yang direncanakan, peta umpet yang dilaksanakan secara berkelompok pun dilangsungkan. Kegiatan itu dinikmati oleh rekan-rekan Norman. Selesai bermain, Gilda menyarani mereka untuk beristirahat. Di kesempatan itu Norman menanyakan kapan Ray bisa menghancurkan alat pelacak. Setelah mengetahui alat pelacak baru bisa dirusak dalam waktu 10 hari, pelarian akan dilaksanakan pada hari ke-11-nya. Sontak saja Ray dan kawan-kawan kaget mendengar keputusan Norman. Rencana kabur terpaksa Norman majukan karena bisa saja pengirim ternak dipercepat dari jadwal yang ditentukan. Saat malam tiba, Emma dan kawan-kawan menemui Gilda dan juga Don untuk memberitahukan rahasia panti. Namun Norman tidak mengatakan hal sebenarnya kalau anak-anak panti dijadikan makanan iblis. Norman dan kawan-kawan hanya menyampaikan bahwa Connie and the Gang dijual oleh Mama Isabella. Mengetahui fakta tersebut, Don tidak percaya. Malahan dia menganggap informasi itu sebuah lelucon. Namun Gilda meyakini kabar itu, sebab tidak mungkin Emma yang begitu menyayangi Mama Isabella menjadikan pengawas panti sebagai bahan guyonan. Alhasil, Don menerima kenyataan bahwa mereka dijadikan alat perdagangan manusia. Setelah itu, Ray protes kepada Norman yang tidak memberitahukan kalau Connie dan kawan-kawan mati dimakan, bukanlah dijual. Lantas Norman merasa masalah yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan sekarang. Selain itu, Norman sudah menyiapkan jebakan untuk mengungkap identitas si mata-mata. Lalu Norman menyampaikan kepada Ray, dia telah meletakkan tali di dua tempat yang berbeda. Untuk Gilda, Norman memberitahu persembunyian tali ada di langit-langit kamar. Sementara lokasi tali yang dikatakan kepada Don berada di bawah kolong tempat tidur Norman. Dari situ nanti mereka akan mengetahui siapa anteknya Mama Isabella. Keesokan malamnya, Gilda beranjak dari tidurnya. Hal itu diketahui oleh Emma dan dia mengikuti Gilda. Sedangkan Mama Isabella mendapatkan memo dari seseorang misterius. Sampailah Emma di depan kamar Suster Crone. Di sana, Emma mendengar percakapan Gilda dan juga Suster Crone. Lantas, Suster Crone mendesak Gilda untuk membocorkan informasi mengenai tindak tanduk geng Emma. Hal itu menyebabkan Emma galau kalau Gilda merupakan seorang pengkhianat. Akan tetapi Gilda secara tegas meminta Suster Crone tidak lagi mengusiknya. Lantas Emma mengaku dia tidak mengerti pembicaraan yang dimaksud oleh Suster Crone. Dari situ Emma merasa lega kalau Gilda bukan pengkhianat. Di saat bersamaan Emma kesal Suster Crone memprovokasi temannya. Dirasa tidak bisa memanfaatkan Gilda, Suster Crone pun amat kesal. Setibanya di kamar, Gilda langsung mendapatkan pelukan hangat dari Emma. Hal itu membuat Gilda merasa bahagia. Keesokan harinya, Gilda dan kawan-kawan mengetahui fakta sebenarnya kalau permainan peta umpet yang mereka lakukan merupakan latihan untuk melarikan diri dari panti. Setelah itu Norman menanyakan kepada Emma mengenai keputusannya membawa kabur si mata-mata. Lantas Emma memutuskan akan mengikut sertakan si pengkhianat untuk kabur bersama. Menurut Emma, orang si mata-mata pastinya ingin mendapatkan jaminan tidak dikirim kepada iblis. Makanya anak itu tidak bisa dipersalahkan. Namun bila si mata-mata ikut lari dengan mereka, pastinya jaminan itu akan hilang. Mau tidak mau si mata-mata tetap menjadi bagian dari kelompok mereka. Sebab sejatinya Emma ingin semua teman-temannya ikut melarikan diri dengannya. Lantas Norman menyetujui pendapat Emma. Setelah itu, Norman dan juga Ray memeriksa tempat tali disembunyikan. Lokasi di langit-langit masih menyimpan tali, menandakan Gilda bukan si mata-mata. Sementara di bawah kolong tempat tidur Norman, talinya menghilang. Lantas Ray mengatakan kalau sang pengkhianat adalah Don. Akan tetapi Norman malah menyebut Ray lah mata-matanya Mama Isabella. Sontak saja Ray terkejut mendengar statement dari Norman. Lalu Ray tidak mengakui tuduhan dari Norman kalau dia mata-matanya Mama Isabella. Lantas Norman mengatakan hal sebenarnya. Dia belum memberikan informasi yang sebenarnya kepada Ray. Faktanya lokasi tali yang diberitahukan kepada Don ada di ruang makan dan untuk Gilda ada di ruang perpustakaan.
Sementara yang Norman sampaikan kepada Ray bertumbuh di langit-langit lantai 2 dan juga di bawah kolong tempat tidur. Mengetahui kalau dia sudah masuk jebakan dari Norman, Ray tidak bisa ngeles lagi. Alhasil Ray mengakui bahwa dia memang mata-mata Mama Isabella. Di kesempatan itu Ray menjelaskan alasannya menjadi kaki tangan Mama Isabella untuk melepaskan Norman dan juga Emma dari daftar yang akan dikirim kepada iblis. Makanya Ray sengaja membiarkan geng Norman pergi ke gerbang demi mengetahui rahasia busuk panti. Selama bertahun-tahun Ray bertugas sebagai mata-mata Mama Isabella. Jadi Ray tahu untuk mengenai pengiriman Connie dan kawan-kawan sebagai makanan iblis. Untuk menyelamatkan diri dari musuh, Ray terpaksa menjadi komplotan Mama Isabella. Hanya dengan begitu Ray bisa mendapatkan informasi yang berguna untuk melakukan pelarian. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh Norman, yaitu menipu Mama Isabella dengan berpura-pura membawa anak-anak lain lari. Jadi yang Ray izinkan untuk kabur dengan mereka bertiga adalah Gilda dan juga Don. Sebab anak-anak lainnya hanya akan menjadi beban. Bisa saja bila mempertahankan anak-anak lainnya, mereka akan gampang ditemukan. Daripada tertangkap saat melarikan diri, lebih baik mereka dikirim untuk disantap oleh iblis. Jika Norman tidak memenuhi syarat dari Ray, maka rencana kabur tidak boleh dijalankan. Meskipun berat demi melindungi Emma, Norman terpaksa menuruti keinginan Ray. Lantas pembicaraan itu sampai terbawa ke dalam mimpi buruk Norman. Keesokan paginya Ray memberitahukan kepada Emma dirinya lah mata-mata Mama Isabella. Sontak saja Emma kaget mendengar kabar tersebut. Kalau saja Emma dan kawan-kawan tidak meninggalkan boneka Connie, maka Mama Isabella tidak bakal mencurigai mereka. Namun nasi sudah menjadi bubur, jalan satu-satunya Ray hanya menjadi kaki tangan Mama Isabella. Dari kejauhan, Gilda dan kawan-kawan merasa heran mengapa geng Emma hanya rapat bertiga saja. Dari situ Gilda curiga kalau masalah yang mereka hadapi bukan sekedar problema perdagangan manusia. Bisa saja hal yang lebih mengerikan daripada itu sudah menanti mereka. Setelah itu Emma dan juga Gilda memberitahukan kepada Ray dan kawan-kawan tentang observasi mereka. Bahwasanya tepat pukul 9, Mama Isabella selalu menghilang. Dari pengamatan kedua gadis, Mama Isabella pasti memiliki jalur rahasia menuju suatu ruangan. Tepatnya berada di ruang kerja. Menurut Ray, Mama Isabella perlu melaporkan situasi di panti ke markas pusat. Mungkin saja ruangan rahasia itu digunakan sebagai tempat berkomunikasi. Lantas Don ngotot ingin masuk ke ruangan itu, berharap bisa mengetahui keberadaan Connie. Sontak saja Ray tidak setuju, sebab komunikasi yang berada di sana hanya bisa menuju kantor pusat, di mana orang-orang di sana semua anteknya Mama Isabella. Terlebih lagi mereka sekarang mempunyai hambatan terbesar yaitu Suster Crone. Salah bertindak saja bisa-bisa rencana kabur mereka jadi berantakan. Lalu Ray meminta Don membantu menyiapkan makan malam lebih awal. Bukannya pergi ke dapur, Don malah masuk ke ruangan kerja Mama Isabella. Sebab Don ingin tahu fakta mengenai Mama Isabella dengan mata kepalanya sendiri. Sayangnya usaha Don menggeser rak buku tidak membuahkan hasil, makanya tidak ada tanda-tanda keberadaan ruang rahasia. Namun berkat kecerdikan Gilda, mereka dapat menemukan pintu yang menuju ruang rahasia. Sayangnya pintu itu terkunci, dan masalah lain yang mendera datang. Terdengarnya langkah kaki seseorang sedang menuju ruang kerja Mama Isabella. Hal itu membuat Gilda dan kawan-kawan auto panik. Ternyata orang yang datang adalah Phil yang membuat Gilda dan juga Don menjadi lega. Sementara Emma ingin memperkenalkan seseorang kepada Norman dan kawan-kawan. Sebab Norman mengatakan langkah awal mereka bisa bebas dari panti asuhan adalah bertahan hidup. Bisa saja di luaran sana mereka tetap menemui sosok iblis. Lantas Emma memperlihatkan buku-buku karya Manivera. Karena Manivera lah yang ingin Emma beritahukan kepada geng Norman. Manivera sendiri hidup di luar panti asuhan. Beliau mengirim bukunya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada warga panti. Benar saja, setelah menyentuh logo yang ada di buku, tersematlah kata-kata mengenai panti dijadikan peternakan untuk memberi makanan iblis. Dengan adanya sosok Manivera, Emma dan kawan-kawan yakin di luaran sana masih ada manusia yang hidup, meskipun mereka tidak menjamin kalau si penulis dalam kondisi bernyawa. Namun hal itu menjadi langkah penyemangat geng Emma untuk meninggalkan panti asuhan. Sementara geng Gilda sudah berada di ruang rahasia tempat penyimpanan benda-benda dari anak-anak yang dikorbankan oleh para iblis. Dari situ geng Gilda sadar bahwa Connie dan kawan-kawan sudah mati.
Nyaris saja keduanya ketahuan, untungnya mereka mendengar suara Mama Isabella yang sedang mengejar pil. Lalu dengan bantuan Eugenia, Don mengembalikan kunci yang dia curi kepada Mama Isabella. Sementara Emma and the Gang panik tidak melihat keberadaan Don dan kawan-kawan. Namun rasa cemas menghilang begitu pihak Don tiba di ruangan makan. Di saat semuanya sepi, Don memaksa kelompok Emma jujur mengenai rahasia panti yang sebenarnya. Lantas kelompok Emma mengatakan bahwa anak panti dijadikan ternak untuk memberi makan iblis. Selain itu pihak Don tahu kalau Ray mata-mata Mama Isabella. Namun tujuan Ray menjadi kaki tangan Mama Isabella demi mendapatkan cara agar mereka bisa lari dari panti. Namun tetap saja rasa kesal mendera Don. Alhasil, Don melampiaskan kemarahannya pada kelompok Norman. Setelah itu Don pergi dan Gilda segera menyusulnya. Lantas Don menangis terseduh-seduh menyadari betapa tidak bergunanya dirinya, karena dia tidak bisa menyelamatkan Connie. Bahkan Don menyesal dirinya cuma bisa dilindungi tanpa mengetahui fakta mengerikan yang menjadi beban Emma dan kawan-kawan. Tidak beberapa lama, Emma tiba dan meminta maaf kepada pihak Don. Lantas Gilda maupun Don melakukan hal serupa. Kemudian, Norman dan juga Ray juga memohon maaf atas tindakan mereka yang merahasiakan situasi panti. Alhasil, pihak Don dan juga kelompok Emma berbaikan lagi. Keesokan harinya, Don membawa pesanan Norman, lalu mereka membahas tentang misi mencari tahu kehidupan di dunia luar. Selain itu mengenai alat pelacak, mereka berencana memaksa Mama Isabella dan juga Suster Crone pergi ke area di mana keduanya tidak bisa memeriksa alat pendeteksi lokasi. Untuk pengamanan situasi, Norman meminta Ray menyampaikan kebohongan kepada Mama Isabella. Atas perintah temannya, Ray pun menyampaikannya kepada Mama Isabella kalau luka di wajahnya akibat pertengkaran dengan Norman. Alasan pertikaian itu terjadi karena Ray tidak setuju Norman ingin meracuni Mama Isabella. Lantas Ray menyarankan menggantikan bahan racun yang akan digunakan Norman untuk membunuh Mama Isabella. Kabar tersebut mendapatkan keyakinan dari Mama Isabella, sebab Mama merasa hal wajar kalau Norman mau menghabisi nyawanya supaya hajat melarikan diri tidak ada yang menghalangi. Di kesempatan itu Mama Isabella memberitahukan kalau tidak lama lagi pengiriman Ray menjadi bahan makanan akan dilakukan. Sementara pihak Norman mendapatkan kejutan dari Suster Crone. Lantas Suster Crone mengatakan dia tahu bahwa pihak Norman ingin kabur dari panti asuhan. Di kesempatan itu Suster Crone mengajak pihak Norman bekerja sama dengannya. Lantas Suster Crone memberitahu alasannya mengapa dia mau bekerja sama dengan pihak Norman, karena Suster Crone ingin menjadi mama menggantikan posisi Isabella. Bila pihak Norman kabur, otomatis Mama Isabella akan mendapatkan penghakiman dari atasan mereka, sehingga baik pihak Norman maupun Suster Crone sama-sama diuntungkan. Di kesempatan itu Suster Crone memperlihatkan tanda kalau dia merupakan anak panti asuhan. Setelah menunjukkan hal itu, Suster Crone menyampaikan tentang manajemen di peternakan alias panti. Kasus kaum Hawa yang bisa bertahan sampai 12 tahun diberikan dua pilihan, menjadi mama dan bebas dari kematian atau dimakan oleh iblis. Namun untuk menduduki jabatan mama, perempuan harus mempunyai skor tinggi. Selain itu, konsekuensi yang diperoleh, tubuh mereka akan dipasang chip. Jika orang dewasa ketahuan melanggar aturan panti, chip akan mengalirkan listrik dan membuat jantung mereka berdetak, sehingga pancaran sinyal dari chip dapat memberitahukan kabar itu kepada atasan. Dari situ pihak Norman tahu bahwa orang dewasa tidak boleh dibunuh. Sebagai bukti pertemanan, Suster Crone berjanji akan memberi informasi yang dia ketahui. Bila pihak Norman tertarik dengan informasi darinya, bisa menemui Suster Crone di kamarnya. Setelah itu, Norman dan kawan-kawan memperhatikan Suster Crone yang tengah bermain dengan anak-anak. Lantas Emma menyatakan kekesalannya, padahal Suster Crone merupakan anak panti asuhan, namun Suster Crone sama sekali tidak peduli dengan anak-anak, karena Suster Crone hanya mementingkan kenyamanan dirinya sendiri. Lalu Don pun merasa ragu menjalin kerjasama dengan orang semacam Suster Crone. Menurut Norman, Suster Crone mengatakan hal yang membuat dirinya dipercayai demi menemukan bukti konkret dari pemberontakan mereka. Kalau memang Suster Crone bisa membantu mereka kabur, pastinya sudah dia lakukan sejak awal, dan nyatanya tidak demikian. Demi mengelabui Suster Crone, Emma bersama Norman akan menemuinya. Di kesempatan itu Emma meyakini kalau mereka bakal baik-baik saja. Tepat di malam hari, Emma dan kawan-kawan menemui Suster Crone. Di sana mereka menanyakan tentang pendeteksi alat pelacak.
Lalu Suster Krone memperlihatkan jam saku. Meski bisa mengetahui lokasi, alat itu tidak dapat memberitahu siapa targetnya. Lantas Suster Krone memberitahukan bahwa alat pelacak dipasang di telinga manusia yang dijadikan ternak. Kemudian Suster Krone menyampaikan cara melepaskan alat pelacak dengan memotong telinga mereka. Jika pihak Norman bersedia, Suster Krone akan mengantarkan geng Emma ke lokasi di mana tempat alat-alat medis disimpan. Akan tetapi pihak Norman tidak mau melukai diri yang akan mengganggu proses pelarian. Karena ditanyai mengenai dunia luar, Suster Krone sama sekali tidak mengetahuinya. Meski demikian, dia tahu ada manusia yang tidak dijadikan ternak dan masih hidup di luaran sana. Karena merekalah yang mengantar sandang anak-anak panti. Soalnya, Suster Krone pernah melihat manusia yang mempunyai jabatan yang sama dengan atasan mereka. Melihat pihak Norman bereaksi datar dan tidak menyentuh bagian telinga ketika dijelaskan tentang alat pelacak, membuat Suster Krone curiga. Dari situ, Suster Krone yakin bahwa pihak Norman menyembunyikan sesuatu darinya. Meskipun demikian, Suster Krone akan menerima kehadiran pihak Norman kapan saja di kamarnya bila memerlukan informasi darinya. Sementara Ray mendapatkan hadiah berupa kamera dari misi yang ditugaskan kepadanya. Di momen itu, Ray sempat mengambil foto Mama Isabella. Keesokan harinya, Ray memotret foto anak-anak. Setelah itu, Ray memberitahukan bahwa sudah jam makan siang dan dia akan mengalihkan perhatian Mama Isabella. Sehingga pihak Norman berkesempatan memeriksa area sekitar tembok. Sementara kelompok Don ditugaskan bermain dengan anak-anak di area yang telah Ray tentukan. Bila mendapatkan sinyal kalau misi pengalihan gagal, kelompok Don harus memberi kode kepada pihak Norman, sehingga pihak Norman bisa menyudahi pemeriksaan area sekitar tembok. Mereka hanya punya waktu 6 hari sebelum waktu pengiriman Ray sebagai makanan dilakukan. Jika terjadi sesuatu keanehan, geng Norman segera mungkin menghentikan penyelidikan. Bagaimanapun, Norman dan kawan-kawan harus bertindak secara sembunyi-sembunyi. Sesudah itu, Don dan juga Emma bermain sama anak-anak. Sementara Norman mengabarkan kalau Suster Krone sudah mengetahui pihak mereka yang dapat merusak alat pelacak. Makanya, Norman ingin Ray mempercepat pemusnahan pendeteksi lokasi. Mendadak Ray mengambil foto Emma dan kawan-kawan, dan dia berkata menggunakan kamera itu, dirinya dapat menghancurkan Suster Krone kapan saja. Setelah itu Ray meyakinkan teman-temannya masalah Suster Krone dia sudah mengurusnya. Sementara Suster Krone masih bingung mengapa pihak Norman bisa memahami cara merusak alat pelacak. Rasa penasaran itu membuat Suster Krone berencana menggeledah kamar Ray. Melihat Ray dan kawan-kawan sibuk dengan aktivitasnya, Suster Krone menyelinap ke kamar. Di tengah pencariannya, Phil mengagetkan Suster Krone. Lantas Suster Krone mengaku dia sedang bersih-bersih dan membuat Phil segera menjauhinya. Sesudah itu, Suster Krone memeriksa tempat penyimpanan Ray dan dia menemukan sebuah bukti yang dapat memberatkan Mama Isabella. Hal itu menjadikan Suster Krone di atas angin, yakin dia bisa menggulingkan Mama Isabella. Di tengah kesenangannya, Suster Krone mendapatkan kunjungan dari Mama Isabella. Melihat Mama membawa pisau, membuat Suster Krone panik. Lantas Mama Isabella meminta Suster Krone membuka amplop yang dikirimkan markas pusat khusus untuknya. Begitu membaca isi pesannya, Suster Krone menjadi keringat dingin disertai rasa takut. Meskipun mendapatkan kabar kalau dia diangkat menjadi mama di peternakan 4, Suster Krone merasa berita itu hanyalah kebohongan untuk menyingkirkannya. Tapi apalah daya, Suster Krone tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, Grandma telah menentukan masa hidupnya. Namun Suster Krone tidak menyerah dan dia tidak ingin semua langkah berpijak seperti yang diharapkan oleh Mama Isabella. Setelah itu Suster Krone mengemasi barang-barangnya. Sementara bocil memberitahukan kepada Mama Isabella kalau jam makan siang telah tiba. Lantas si bocil menanyakan keberadaan Suster Krone. Ditanyai demikian, Mama menginfokan bahwa Suster Krone sedang ada pekerjaan, jadi tidak bisa ikut makan bersama mereka. Tampak Suster Krone berjalan menuju area gerbang. Setibanya di dalam gerbang, Suster Krone disambut oleh Grandma. Di kesempatan itu, Suster Krone memberitahukan bahwa Mama Isabella memiliki anak-anak yang mengetahui rahasia panti. Kini anak-anak tersebut tengah merencanakan pelarian. Sayangnya meskipun sudah mengetahui fakta itu, Grandma tidak akan menggantikan Mama Isabella dengan Suster Krone. Bagi Grandma, Mama Isabella bidak pentingnya. Selain itu, ternak yang dipelihara oleh Mama Isabella berkualitas terbaik di antara semua peternakan. Jadi persediaan makanan yang dirawat oleh Isabella merupakan santapan yang akan disajikan kepada Vitara.
Jadi Grandma tidak mau Suster Crone mengganggu pekerjaan Isabella. Dari situ Suster Crone sadar si Grandma sudah bekerja sama dengan Isabella. Setelah itu Grandma menjauhi lokasi Suster Crone berada. Tidak lama datanglah iblis yang siap membantai Suster Crone. Di tengah sergapan iblis, Suster Crone terkenang masa-masa ketika dia menjalani kehidupan panti. Hingga suatu hari, Suster Crone dicandangkan sebagai calon mama. Dalam kekalutannya, Suster Crone teringat sebelum menemui Grandma, dia sempat memberikan informasi kepada pihak Norman. Di lubuk hatinya yang terdalam, Suster Crone berharap pihak Norman dapat kabur dari kekejaman panti. Tidak lama kemudian, Suster Crone menjemput ajalnya. Sementara Ray memperingatkan Don akan tugasnya untuk memberi kode kepada pihak Norman bila dia gagal mengalihkan perhatian Mama Isabella. Lantas Mama Isabella memberitahukan kalau dia sudah menyingkirkan Suster Crone. Mengetahui kabar tersebut, Ray pun panik dan dia segera memeriksa kamar Suster Crone yang tampak sudah kosong. Di kesempatan itu Mama memutus kerjasamanya dengan Ray. Bahkan Mama mengunci kamar Ray agar si bocah tidak bisa keluar. Setelah itu Mama pun pergi ke lokasi di mana tempat Emma dan juga Norman berada. Melihat Mama sudah keluar, Don dan kawan-kawan auto panik. Lalu Don pun segera masuk ke asrama melepaskan Ray dari kurungan. Setelah itu Ray dan kawan-kawan mengajak Gilda menemui pihak Norman. Sementara pihak Norman menyadari kehadiran seseorang, sehingga mereka segera membuang tali ke semak-semak. Tidak lama, Mama Isabella memperlihatkan dirinya. Di kesempatan itu Mama Isabella menunjukkan sikap sebenarnya. Mama Isabella menegaskan antara dia dan juga pihak Norman hanyalah sebatas peternak dan juga yang diternak. Sontak saja Emma kesal dan dia tidak sudi hidup matinya diatur oleh Mama Isabella. Lantas Mama meminta pihak Norman tidak lagi melanggar peraturan darinya. Bagaimanapun mereka tidak bisa kabur dari panti. Terlebih lagi, pihak Norman adalah kualitas terbaik yang akan disajikan untuk para petinggi. Makanya Mama Isabella tidak bakal membiarkan pihak Norman meninggalkan area penjagaannya. Karena pihak Norman memberikan perlawanan, Mama Isabella membuat kaki Emma tidak bisa berjalan. Sontak saja Emma histeris kesakitan. Lantas Norman and the gang yang menyaksikan tindakan kejam Mama Isabella merasa miris, tetapi mereka tidak mampu melawan. Di kesempatan itu Mama Isabella menginfokan besok hari di mana Norman akan dikirim, sebagai bahan untuk makanan para petinggi. Sontak saja geng Norman menjadi syok mendengar kabar itu. Kemudian Mama Isabella mengatakan dia mematahkan kaki Emma dalam posisi yang tepat. Meskipun demikian kaki Emma dapat sembuh dengan sendirinya. Hanya saja memerlukan waktu 1 bulan baru bisa pulih sepenuhnya. Di kesempatan itu Mama Isabella menyampaikan diri yakin kalau Emma sembuh pada saat Ray dikirimkan ke Vitara. Setelah itu Mama Isabella meminta Norman dan kawan-kawan pulang ke panti. Tampak Ray bersama Don dan juga Gilda masih syok mengingat Norman akan dikirim ke iblis besok malam. Dipenuhi rasa kekesalan dan juga rasa cemas, Ray percaya mereka bisa menyelamatkan Norman. Di suasana galau itu Don juga teringat nasib Suster Crone. Padahal paginya Suster Crone menari dengan semangat. Namun mendadak, Suster Crone hilang ditelan bumi. Mereka meyakini Suster Crone disantap oleh iblis. Mengingat itu saja membuat Don dan kawan-kawan mual. Sementara Norman mencoba menghibur dirinya sendiri. Rasanya Norman ingin menangis, tapi dia tidak bisa memperlihatkan kesedihan di depan Emma. Makanya Norman mengatakan kalau dia akan mengambil air minum untuk Emma. Saat berada di wastafel, Norman menunjukkan ketakutannya akan berpisah dari Emma dan kawan-kawan. Memikirkan itu saja membuat Norman frustasi. Sekembalinya Norman ke kamar, kedua sohibnya menyuruh Norman kabur. Akan tetapi Norman tidak ingin melakukannya. Meskipun Norman begitu keras kepala, Emma dan kawan-kawan tetap ngotot. Kalau mereka ingin Norman bersembunyi. Karena Emma dan kawan-kawan ingin melakukan pelarian bersama Norman. Di kesempatan itu, Ray menjelaskan tentang kebijakan panti dalam menjaga kualitas otak para ternak. Pertama, pastinya pihak panti harus membiarkan para ternak hidup secara bebas dan juga nyaman. Tujuannya agar otak berkembang secara maksimal. Anak harus sehat dan harus tumbuh tanpa jiwa yang terkekang. Itulah yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab panti. Kedua, pihak panti menjaga rahasia mereka agar tidak diketahui oleh para ternak. Makanya para iblis tidak akan memperlihatkan diri mereka. Karena jika anak-anak dibesarkan di bawah rasa takut akan berdampak buruk bagi kualitas otaknya. Meskipun keamanan panti diganti, palingan mereka menambah pengawas dan juga pengasuh tanpa melibatkan kaum iblis.
Dari kedua hal itu, Ray yakin Norman masih memiliki kesempatan menyembunyikan dirinya. Bagaimanapun caranya, Norman tidak boleh dibawa pergi menemui iblis. Lantas Emma memberitahukan anak yang biasanya dikirim tidak boleh dalam kondisi sakit, sebab akan mengurangi kualitas otak mereka. Jadi sebelum jadwal pengiriman dilakukan, Ray bisa mencederai dirinya supaya tidak dikirim ke iblis. Sehingga dikala Emma sembuh, Ray juga bisa kabur bersamanya. Jadi Emma, Ray dan juga Norman bersama anak-anak lainnya dapat kabur bersama. Melihat kegigihan teman-temannya yang ingin dirinya tetap hidup, membuat Norman meluapkan kesedihannya. Di lubuk hatinya terdalam, Norman juga ingin menemani pelarian teman-temannya. Setelah itu Ray meminta esok paginya Norman akan pergi ke hutan dan memeriksa tembok. Agar tidak terlacak, Ray memberikan alat pemati radar, sehingga keberadaan Norman tidak bakal diketahui oleh Mama Isabella. Selama ini Ray mengumpulkan benda-benda yang dia dapat dari Mama Isabella. Dalam bertahun-tahun Ray merakit alat penghancur radar menggunakan barang-barang tersebut. Di kesempatan itu Norman dan kawan-kawan ingin mengetahui sejak kapan Ray tahu tentang kebejatan panti asuhan. Lantas Ray memberitahukan pada umumnya anak-anak akan mengalami amnesia masa kecil. Makanya kehidupan saat masih bayi tidak bakal diingat oleh anak-anak. Namun Ray berbeda. Di waktu menjadi janin, ingatan yang dia miliki tetap berbekas hingga sekarang. Bagaimana wajah iblis, Ray juga mengingatnya. Selain itu, di balik gerbang lokasi markas pusat berada. Jadi terowongan yang ada di wilayah gerbang merupakan jalan menuju markas pusat. Di sana terdapat kaum iblis dan juga orang-orang dewasa. Markas pusat mempunyai 5 plan yang mengelilingi panti asuhan. Mendengar omongan Ray, geng Norman jadi tahu bahwa ucapan Suster Crone benar adanya. Karena itulah, Vitara hanya berfokus pada gerbang dan tidak menghiraukan sistem keamanan. Selesai memberikan keterangan, Ray balik menegaskan, sesudah Emma sembuh, mereka akan segera kabur dari panti. Selesai makan malam, Mama Isabella memberitahukan kepada anak-anak kalau Norman telah mendapatkan keluarga asuh. Makanya besok malam Norman akan meninggalkan panti. Sontak saja anak-anak pada sedih, mereka bakal berpisah dengan Norman. Sementara Ray dan kawan-kawan yang tahu kebenaran bahwa Norman dijadikan santapan iblis sangat geram mendengar informasi tersebut. Setelah itu warga panti pun melakukan kegiatan mereka masing-masing. Tampak Norman kaget karena di lacinya terdapat benda yang ditinggalkan oleh Suster Crone sebagai informasi tambahan. Karena Suster Crone berharap pelarian anak-anak dapat terlaksana. Keesokan paginya, Norman bertindak sesuai dengan yang direncanakan. Makanya Norman lari ke hutan dikala Isabella sibuk dengan anak-anak. Tampaknya, Ray dan kawan-kawan berharap Norman berhasil menyembunyikan dirinya. Setibanya di dekat tembok, Norman segera mengikatkan tali yang terbuat dari linen ke batang pohon. Dengan benda tersebut Norman dapat naik ke atas tembok. Sementara Isabella menyadari kalau Norman menghilang. Alhasil Mama Isabella membuka kompasnya untuk memastikan keberadaan Norman. Menyaksikan tindakan Mama Isabella, geng Ray berdoa, tujuannya agar lokasi Norman tidak terlacak. Sayangnya harapan geng Ray tidak terlaksana sebab Norman telah kembali ke panti. Tidak jadinya Norman menyembunyikan dirinya, membuat Ray dan juga Emma kesal. Lantas mereka mempertanyakan mengapa Norman tidak beraksi sesuai rencana. Dengan tegas Norman mengatakan dia tidak akan kabur ataupun bersembunyi. Sontak saja geng Ray marah besar. Di kesempatan itu Norman memberitahukan di balik tembok terdapat tebing. Kabar itu tentu menyebabkan Emma serta Ray diterpa rasa syok. Kemudian Norman menjelaskan letak panti mereka dikelilingi tembok dan juga tebing. Makanya, kaum iblis tidak memerlukan keamanan. Setelah itu Norman menggambarkan titik panti mereka berada, di mana satu posisinya bisa dijadikan langkah kabur untuk Emma dan kawan-kawan. Di bagian tembok ada satu jembatan yang menghubungkan ke markas pusat. Melalui jalur itu, geng Emma dapat keluar dari panti. Di tengah pembahasan, Phil memberitahukan kalau Norman dipanggil oleh Mama Isabella, sehingga geng Norman menghentikan obrolan mereka. Setelah Phil pergi, Ray menyatakan kekesalannya kepada Norman. Dilihat dari sikap Norman, Ray menyadari sedari awal bahwa temannya tidak ada niatan melarikan diri. Karena sudah ketahuan Norman membenarkan statement Ray. Hanya dengan dirinya menyerah kepada panti, barulah bisa membuka peluang Ray dan juga Emma untuk kabur. Tetap saja pengorbanan Norman demi menyelamatkan mereka, menjadikan kesedihan teramat dalam yang dirasakan oleh geng Ray. Lalu Norman pun mengemasi barangnya, tapi sebenarnya kopernya kosong, sebab Norman tahu tidak ada gunanya dia membawa barang.
toh dirinya bakalan mati. Melihat gelas yang tersimpan di laci, Norman ingat kenangan masa kecilnya. Kala itu Norman terkena flu dan dia diisolasi di kamar. Tidak ada satupun orang yang boleh menemui Norman, hanya Mama Isabella yang merawatnya. Namun meski dilarang, Emma tetap menjumpai Norman. Lantas Emma mengatakan dirinya tidak bakal ketular penyakit Norman, sebab menurut Ray, Emma tidak akan sakit. Mendengarkan hal itu, Mama Isabella merasa heran dari mana Emma mendapatkan pengetahuan ngasal itu. Lalu Ray menyampaikan berdasar buku yang dia baca, orang bodoh tidak akan terkena penyakit. Mengetahui alasannya, Mama Isabella menggelengkan kepalanya dan merasa Emma dan kawan-kawan sangat lucu dan polos. Lalu Mama Isabella mengeluarkan Emma dari kamar. Namun walaupun pintunya sudah dikunci, tetap saja Emma punya cara masuk ke kamar Norman. Di kesempatan itu Emma memberitahukan bahwa dia memahami saat Norman sedang sakit, pasti merasa kesepian. Didasari hal itulah, Emma akan mengusir kesepian Norman. Sontak saja wajah Norman auto memerah. Lagi-lagi, Emma ketahuan oleh Mama Isabella dan dia langsung dikeluarkan dari kamar Norman. Pada momen berikutnya, Isabella memberikan gelas kepada Norman yang bisa mereka pakai untuk berkomunikasi. Melihat Emma di kamar Mama Isabella membawanya pergi. Dari luar kamar, komunikasi pun dilangsungkan. Menurut Ray, suara Emma sudah besar tanpa gelas pun dapat didengar oleh Norman. Masa-masa itu sangat membahagiakan bagi Norman. Setelah itu Norman berpamitan kepada warga panti. Melihat Ray tidak dalam barisan, Norman bertanya-tanya. Lantas Emma memberitahukan bahwa Ray berada di ruang medis, sebab dia tidak sanggup menyaksikan kepergian Norman. Di kesempatan itu Emma memperlihatkan ketidaksetujuannya mengenai keputusan Norman yang pergi meninggalkan mereka. Lantas Norman meminta Emma bersikap bijak, namun Emma tidak mau mendengar perkataan Norman. Malahan dia ingin mematikan alat pelacak pada Norman supaya bisa melarikan diri. Dengan sigap, Norman menghentikan aksi Emma dan dia segera menyembunyikan alat perusak radar. Keributan itu membuat anak-anak panti mengira Emma dan juga Norman sedang bertengkar. Lantas Mama Isabella memperingati Emma, bila masih bersikap nyolot, maka Isabella mengancam akan membunuh Emma. Alhasil Emma tidak lagi memperkarakan kepergian Norman. Sebelum berpisah, Norman pamit ingin bicara empat mata dengan Emma. Di kesempatan itu Norman mengembalikan alat perusak radar kepada Emma, sembari mengucapkan salam perpisahan. Setelah itu Norman beranjak pergi dan dia sempat melihat Ray yang sedang murung. Di tengah perjalanan, Mama Isabella memuji kebijaksanaan Norman yang mau menyerah. Dengan begitu Mama Isabella dapat memberikan kesempatan Ray dan juga Emma hidup sama batas waktu yang ditentukan. Bagi Norman, hal itu merupakan peluang yang bagus untuk teman-temannya. Bisa hidup lebih lama. Lantas Mama Isabella mengetahui kalau tas yang dibawa Norman kosong. Menurut Norman tidak ada gunanya dia membawa barang-barang yang tidak akan bisa dipakai. Mendengarkan hal itu Mama Isabella memuji keberanian Norman. Tidak lama, sampailah Norman ke dalam gerbang. Di sana Norman diminta masuk ke suatu ruangan. Hari-hari yang dijalankan Emma dan juga Ray tanpa kehadiran Norman membuat keduanya tidak bersemangat. Kekecewaan dan juga kehampaan yang dipancarkan oleh Emma maupun Ray turut dirasakan oleh anak-anak lainnya. Keseharian mereka tidak lepas dari kepesimisan. Hal itu amat disenangi oleh Mama Isabella. Semakin syok Emma dan kawan-kawan, peluang mereka kabur semakin sempit. Lantas Emma ditemani Gilda dan kawan-kawan menanyakan rencana pelarian mereka. Di kesempatan itu Ray mengaku dia tidak lagi turut dalam komplotan sebab dirinya memilih menunggu kematiannya. Sontak saja geng Emma galau mengetahui keinginan Ray. Lantas Isabella menawarkan Emma untuk menjadi mama bila mematuhi aturannya. Namun Isabella yakin Emma bakal menolak tawaran itu. Makanya Mama Isabella menyampaikan kepada Emma untuk mati dengan tenang. Setelah itu Emma pun menemui Ray. Lalu Ray mengatakan kalau dia tahu Emma belum menyerah sama niat melarikan diri dari panti. Mendengar ucapan Ray, Emma langsung memperlihatkan wajah seriusnya. Menandakan Emma tetap pada tujuan awalnya, yaitu membawa anak-anak kabur bersamanya. Ternyata Ray masih sepemahaman dengan Emma yang tidak mau menunggu disantap oleh iblis. Namun demi tercapainya misi, Ray hendak mengorbankan nyawanya. Makanya, Ray menghujani tubuhnya dengan minyak lampu untuk membakar dirinya. Hanya dengan begitu perhatian Mama terpecah dan memberikan kesempatan anak-anak untuk kabur. Tidak beberapa lama Ray menyulut api dan membuat Emma histeris.
Saat tiba di lokasi kebakaran, Mama Isabella kaget Ray ada di dalam lautan api. Lalu Mama Isabella memerintahkan Gilda membawa anak-anak keluar dari gedung panti. Setelah itu, Mama memeriksa alat pelacak dan benar saja Ray membakar dirinya. Saat tersadar, Mama telah kehilangan Emma, namun radar milik Emma masih ada di dalam panti. Ternyata bukan tubuh Emma yang Mama temukan, melainkan telinga yang terpasang alat pelacak. Sontak saja Mama kesal dan dia telah ditipu oleh Emma. Sementara Emma berhasil menyusul ke hutan dan diketahui bahwa Ray masih hidup. Ternyata saat Ray menghidupkan pemantik, Emma segera mematikannya. Lalu Toma dan juga Laniol datang membawa alat-alat untuk menggantikan Ray. Hal itu dilakukan agar bisa menipu Mama Isabella. Kemudian Emma pun membakar pengganti Ray. Semua ide itu berasal dari Norman. Sebelum pergi, Norman meninggalkan surat berisi rencana kabur, termasuk memberitahukan kasus Ray yang mau bunuh diri agar Emma dan kawan-kawan bisa lari dari panti. Tanpa lupa, Norman memberikan alat dari Suster Crone yang berguna bagi misi kabur mereka. Mengenai anak-anak yang tahu rahasia panti, dikala Emma dan juga Norman menemui Suster Crone, disitulah Toma dan kawan-kawan menguping. Jadi geng Toma tahu fakta sebenarnya panti asuhan yang menjadikan mereka ternak. Jadi selama ini Emma terlihat frustasi itu hanyalah kepura-puraan. Di kesempatan itu Emma turut menyebarkan informasi. Bahkan Don dan juga Gilda selalu melatih anak-anak berlari. Selain itu mereka juga mempersiapkan sandang dan juga pangan untuk persiapan kabur. Sesudah mengetahui hal itu, Ray pun terkaget-kaget. Tidak disangka Norman telah mempersiapkan pelarian mereka secara matang. Tampak Emma dan kawan-kawan bersiap untuk memanjat tembok. Sementara Mama Isabella menatap gedung panti yang sudah dilahap si jago merah. Meski Mama Isabella dalam situasi genting, tapi dia tetap bahagia. Sebab produk terbaik peternakannya masih hidup. Makanya, Mama Isabella akan mengejar kemanapun Emma maupun Ray pergi. Tidak beberapa lama, Phil menyapa dan membuat Mama Isabella menjadi terkejut. Kemudian Emma and the gang satu persatu naik ke atas tembok. Saat tersadar anak di bawah 5 tahun tidak ada di tim mereka, Ray bertanya-tanya. Lantas Don memberitahukan bahwa Emma memutuskan tidak membawa anak di bawah 5 tahun, sebab didasari pertimbangan Ray dan juga Gilda, yang dimana jalur pelarian mereka dihadapkan dengan tebing. Belum lagi mereka harus bertahan hidup di luaran sana. Alangkah lebih amannya anak di bawah 5 tahun berada di panti. Lantas Emma memberitahu kepada Phil tentang rahasia panti. Masa hidup Phil dan kawan-kawan masih belum mencapai batasnya, jadi Emma memiliki kesempatan untuk menyelamatkan geng Phil nantinya. Lantas Phil setuju menetap di panti sembari mengawasi teman-temannya. Mengetahui kisah itu membuat Ray terkejut, tidak disangka Emma bisa berpikir demikian. Lagi-lagi Ray dibuat takjub oleh Emma dan juga Norman. Di kesempatan itu Emma mengatakan kepada Ray kalau urusan di panti dia akan menyerahkannya kepada Phil. Dikala waktunya tiba, Emma akan menjemput geng Phil dan menyelamatkan anak-anak di panti asuhan lainnya. Sementara Mama berkumpul lagi dengan Phil dan kawan-kawan. Kemudian Mama Isabella melaporkan insiden kebakaran dan juga kaburnya 15 anak. Jadi penjagaan di jembatan diperketat. Selain itu para petinggi meminta 2 anak berkualitas terbaik dibiarkan hidup dan yang lainnya dibunuh tanpa merusak otak mereka. Karena alarm berbunyi, Ray pun panik dan mereka jadi tidak bisa melewati jembatan. Lantas Emma memberitahukan kalau Norman mengubah jalur pelarian dari jembatan menjadi melewati tebing. Berdasarkan pengamatan Norman, di sisi tebing terdapat area yang masih bisa dijangkau oleh tali. Untuk kesekian kalinya, Ray dibuat kaget oleh Norman. Bahkan Emma ditemani oleh Don dan juga Gilda melatih anak-anak melakukan simulasi untuk melewati tebing menggunakan tali. Hal itu mereka kerjakan setiap ada kesempatan selama 2 bulan. Sebelum hari ultah Ray. Sontak saja Ray kaget mengetahui hal itu. Lantas praktek nyatanya dimulai dari Don dan diikuti oleh anak-anak lainnya. Kini Ray sadar dia telah salah menilai dan menganggap Laniol dan kawan-kawan adalah beban. Lantas Ray mengakui bahwa Norman dan juga Emma sangat hebat, bisa mengelabui dia dan juga Mama Isabella. Di suatu momen, Jemima tampak parno dan Ray membawanya bersamanya melewati tebing. Kemudian disusul oleh Lanio dan kawan-kawan. Sementara Mama sadar kalau geng Emma tidak kabur dari jembatan, makanya dia bergegas untuk mengejar. Meski Mama tiba tepat waktu, Emma sudah beranjak pergi meninggalkan dirinya.
Di kesendiriannya, Mama pun teringat masa kecilnya saat dia berusaha kabur, namun dikalahkan oleh tebing. Dalam kenangannya, Mama teringat sama bestinya yaitu Leslie yang permainan gitarnya menenangkan jiwa. Hingga suatu saat Leslie pergi meninggalkannya karena dijadikan makanan iblis. Pada saat dikirim, Grandma memberi kesempatan kepada Isabella untuk menjadi Mama. Alhasil Isabella mengikuti pelatihan hingga dia melahirkan Ray. Begitu mendengar Ray memainkan musik yang pernah dialunkan oleh Leslie, membuat Mama auto melo. Di kesempatan itu Ray menanyakan alasan Mama melahirkannya. Dengan lantang Mama menjawab, demi dirinya supaya bisa bertahan hidup. Namun Mama merasa dia telah lama hidup, jadi sudah mengikhlaskan bila dirinya harus mati. Lantas, Mama pun mendoakan keselamatan Emma dan kawan-kawan. Setelah itu Mama kembali menemui geng Pil sembari memberitahukan bahwa kelompok Emma berhasil kabur. Sementara Emma terus berlari sambil berterima kasih kepada Norman yang sudah menciptakan kesempatan. Dia dan juga teman-temannya berada di dunia luar. Akhirnya Emma dan kawan-kawan menikmati mentari pagi yang berada di dunia luar. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Minbos makin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih keren lainnya. Terima kasih.